biasa yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebutuhan yang terbesar di akhir zaman ini. Sebelum tiba masa kesukaran, yaitu akan terjadi kelaparan besar di akhir zaman. Bukan kelaparan makanan dan minuman, tapi kelaparan karena firman Tuhan. Manusia akan kekurangan, manusia akan kekeringan, tetapi Tuhan, Engkau pasti memberikan kelimpahan bagi kami. Amen. Lewat firman yang disingkap dengan rahasianya. Urapi hambamu menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hambamu yang mendengarkan suara Tuhan, dan kendalikanlah leluhur kami. Hambamu ini boleh memperkatakan sesuatu yang benar dari Tuhan, sehingga setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang mengambil alih hambamu ini, sehingga setiap perkataan, kalimat demi kalimat, semua bersumber dari kekuatan Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan dimanapun kami berada, penuh kebahagiaan, berkat-berkat Tuhan mengalir. Sekalipun ada koreksi teguran, tapi semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus kami menolak setiap pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang gelap, apapun itu bentuknya. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, kami tolak dan kami usir keluar dari kehidupan kami, dari tempat ini. Mari Tuhan Yesus berkati hambamu saat menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan yang tetap memberi kekuatan bagi kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, yang menyaksikan siaran ini secara langsung, mari kita ikuti pemberitaan firman Tuhan, supaya kita tetap selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Kekuatan yang sumbernya dari Tuhan, itu yang terus memampukan kita semakin hari semakin melihat perkara ajaib, perkara yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu, tentunya kita sedang diperhadapkan kepada keadaan dunia yang sudah semakin mendesak kita untuk segera kita beralih dari muka bumi ini. Karena kita di bumi ini hanya sebagai perantau. Amin. Kita di bumi ini hanya sebagai orang asing. Karena suatu ketika kita akan kembali. Karena Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Dan tentunya kerinduan Tuhan supaya kita ke sana, dibawa masuk, menikmati keindahan di Yerusalem baru, kota yang dibangun oleh Tuhan. Oleh karena itu, pada menjelang kedatangan Tuhan, pesan-pesan Tuhan lewat tulisan-tulisan Rasul Paulus ditekankan dalam Efesus pasal 4 ayat 30, satu kebenaran firman yang menekankan, mengajarkan kita menjelang kedatangan Tuhan. Maka Tuhan katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan namamu. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Satu pesan yang sangat tajam untuk diperhatikan oleh gereja, oleh umat Tuhan, supaya tentang perintah amanat Tuhan ini, supaya setiap orang, jangan satu orang pun yang mendukakan Roh Kudus Allah. Amen. Ini adalah warning yang sangat ketat dari Tuhan, supaya kita mengerti dan memahami bahwa menjelang kedatangan Tuhan, rupanya Tuhan sedang memperhatikan kita, memperingatkan kita, supaya kita berbenah diri, agar kita jangan tertinggal pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus menekankan lewat firman Tuhan, kita diajar, kita dididik, supaya apa yang harus kami persiapkan
menjelang kedatangan Tuhan. Firman Tuhan ini berkata begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus adalah sebagai sarana yang paling terpenting di dalam kehidupan bergereja. Roh Kudus adalah syarat yang paling mutlak dipenuhi dalam perjalanan rohani kita. Kenapa rupanya? Karena Rasul Paulus menekankan Roh Kudus ini telah memeteraikan namamu, namaku, nama saudara. Dan oleh karena itu jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Jangan mendukakan Roh Kudus. Seperti apakah orang yang mendukakan Roh Kudus? Di situ kita perhatikan ada larangan-larangan, ada perintah-perintah, nasihat-nasihat yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan. Teguran dari Tuhan mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita ulang kembali ayat ini dalam Efesus pasal 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan. Jadi rupanya begini, orang-orang yang bisa lingkungan kehidupan yang benar-benar diselamatkan Tuhan adalah mereka yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Karena dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Roh Kudus adalah jaminan. Apa saudara? Jaminan. Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan itu mutlak. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus paham jaminan kita untuk ke surga itu adalah Roh Kudus. Nah, coba baca dulu. Kita lihat dulu. Efesus pasal 1 ayat 14 atau ayat 13 dimulai. Demikian. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, terus. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan dijanjikannya itu. Iya, janji Tuhan dari sejak semula adalah berikannya Roh Kudus bagi gereja. Makanya tentang Roh Kudus ini di zaman Bapa, zaman Anak dan oleh sebab itu, satu penekanan mutlak bagi gereja Tuhan adalah harus kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan jangan mendukakan Roh Kudus ini. Tidak seorang pun yang berhak masuk dalam kerajaannya kalau ada di antara kita menghujat Roh Kudus, menyakiti Roh Kudus, melukai Roh Kudus. Maka oleh karena itu, Roh Kudus ini sebagai jaminan mutlak bagi kita untuk kita dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Roh Kudus ini sebagai jaminan mutlak. Dan Roh Kudus itu tidak bisa dilihat oleh mata. Bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus? Roh Kudus itu berada dalam diri Yesus. Amin. Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari Tuhan Yesus. Sebab Yesus lahir dari siapa? Dari Roh Tuhan. Di mana kita ketemu dengan Roh Tuhan? Pada diri Yesus. Di mana diri Yesus itu? Di firman Tuhan. Artinya Roh Tuhan dan firman-Nya bersama-sama menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan lukai. Jangan berbantah dengan Roh Kudus.
Karena itu jaminan mutlak bagi kita. Amin. Maka orang yang menerima karunia Roh Kudus ini, atau kehidupan yang sudah dipimpin Roh Tuhan, siapakah mereka yang dipimpin oleh Roh Tuhan? Ketika kita mau menyerahkan hati di hadapan Tuhan, maka ayat yang ke-31, kita akan dididik Tuhan supaya kita masuk pada penyelamatan pada hari kesudahannya. Kita harus didandani, diingatkan, dinasehati, ditegur. Maka ayat 31, segala kepahitan, mulai sekarang segala kepahitan dijauhkan dari diri kita. Amin. Jemaat gak boleh lagi kepahitan, karena ini akan membuat Roh Kudus berduka. Kepahitan harus dibuang dari diri kita. Kegeraman. Jangan pernah geram melihat seseorang. Jangan geram melihat suamimu. Jangan geram melihat istrimu. Jangan geram melihat anak-anakmu. Supaya kita nanti bisa terangkat. Walaupun kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kalau masih kita memiliki sifat kepahitan, ada kegeraman, ini bisa kita tertinggal. Maka pun selanjutnya, kehidupan yang akan dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang tidak ada lagi fitnah. Amin. Kita nggak boleh memfitnah orang. Jangan katakan seseorang itu melakukan kejahatan padahal tidak ada dia lakukan. Jangan kita fitnah, jangan kita tuduh yang enggak-enggak pada seseorang. Dan yang kedua selanjutnya adalah kemarahan. Jangan ada lagi kemarahan. Marah sama kemarahan beda, amin. Marah bisa, tapi kemarahan tidak boleh. Kemarahan itu artinya tidak ada damai dalam hidupnya. Melihat orang selalu sensitif, melihat orang lain curiga. Maka jangan ada kemarahan dalam hatimu. Menjelang hari penyelamatan, kita harus dijauhkan dari namanya kemarahan. Amin. Apalagi pertikaian, perkelahian, perseteruan harus terlepas dari diri kita. Awasi, amin. Saya merenungkan dari tadi, Tuhan awasi mulut saya terhadap anak-anakku, terhadap istriku, terhadap jemaat, terhadap siapapun. Karena Tuhan mau segera datang, maka kita diperlengkapi, dipersiapkan, diubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya apa lagi? Fitnah. Fitnah. Bukan fitnah lagi. Sudah pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Itu dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala bentuk kejahatan harus disingkirkan dari diri kita. Amin. Kejahatan kecil, kejahatan sedang, kejahatan besar harus dijauhkan dari diri kita. Haleluya. Amin, Citra. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, dia tahu itu ya. Bukan marah, Bapak. Serius kau lihat mendengarkan firman Tuhan ini. Senang sekali. Haleluya. Oleh karena itu kita perhatikan, menjelang hari penyelamatan, gak boleh mendukakan Roh Kudus. Seharusnya gereja Tuhan harus berlomba-lomba menerima pengurapan dari Roh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Atas seizin Tuhan nanti di tanggal 21 setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, malamnya itu langsung kita doa penyusulan. 10 malam berturut-turut kita di gereja ini berdoa supaya terjadi kegerakan yang luar biasa. Ya, karena pengalaman roh itu, ya, sebenarnya tiap hari kita harus mengalami hidup di dalam Roh Tuhan. Tetapi oleh karena itu ada keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kita harus belajar mau mendekatkan diri kepada Tuhan supaya rohnya yang kudus, rohnya yang hidup boleh ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Maka oleh karena itu disebutkan kembali di situ, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Apa resiko kalau kita menghujat Roh Kudus? Apa resikonya kalau kita mendukakan Roh Kudus? Kita lihat dalam Injil Markus pasalnya yang ketiga ayat 28 sampai 29. Ayat ini
menekankan resiko orang yang menghujat Roh Kudus atau resiko yang mendukakan Roh Kudus adalah sangat fatal akibatnya. Apa itu? Ya, silakan dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ya, kalau masih ada kesempatan diampuni. Masih ada Roh Kudus yang mengampuni. Teruskan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, Tetapi kalau ada orang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat tidak akan ada ampun selama-lamanya. Bahaya dosa yang menghujat Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu harus disanjung, dihargai, dihormati. Amin. Kalau ada orang berdosa kepada anak manusia, menuju kepada Yesus, Roh Kudus mengampuni. Roh Kudus mengampuni. Tapi ingat, orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Artinya tidak berhak masuk surga, neraka bagian. Makanya gereja Tuhan kita ini hati-hati. Namanya Roh Kudus adalah meterai. Amin. Tahu meterai? Meterai itu ibarat kita masuk ke stasiun, ibarat tiket masuk, mensahkan kita, meloloskan kita sebagai jaminan atau menjamin kita. Jadi umat yang dijamin masuk surga adalah mereka yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Beda mendapat karunia Roh Kudus. Tapi yang saya maksud, yang Tuhan maksud adalah mereka yang dimeteraikan. Oleh karena itu, resiko orang yang menghujat Roh Kudus adalah tidak mendapat pengampunan. Ulang sekali lagi. Tetapi apabila seorang menghujat, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Tidak mendapat ampun selama-lamanya. Jadi gereja harus mengerti, umat Tuhan, jemaat Tuhan harus paham, harus mengerti kedaulatan penuh dari Roh Kudus akan menghantarkan kita masuk ke surga. Amin. Kedaulatan dari Roh Kuduslah yang menjamin hidup kita. Kelayakan kita ke surga itu adalah jaminan Roh Kudus. Jadi nggak boleh main-main dengan Roh Kudus. Haleluya. Apalagi zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Sebab dalam diri Tuhan ada 3 zaman. Zaman Bapa itu adalah zaman perjanjian lama. Zaman anak itu di zaman kasih karunia. Di zamannya Yesus 2000 tahun yang lampau. Hari ini dan zaman Roh Kudus ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau Roh Kudus menegur kita hari ini, kita harus siap. Amin. Jangan ada kepahitan. Jangan ada apa lagi? Jangan ada kepahitan, jangan ada kemarahan, jangan ada pertikaian, jangan ada kegeraman, jangan ada fitnah. Semua itu menjadi lawannya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu perlu kita pahami, kita dalami. Apa sih kebutuhan Roh Kudus ini? Amin. 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 Karena Roh Kudus, sejak engkau akan marah-marah, maka Roh Kudus akan meninggalkanmu. Roh Kudus tidak mau tinggal bagi orang yang marah-marah. Apalagi menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian. Maka malam hari ini terimalah Roh Kudus itu, supaya dia akan membawa kita berjumpa dengan Bapa di surga. Dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat, barang siapa menghujat Tuhan akan dilempari dengan batu, dibunuh. Lebih kejam lagi, kalau menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan, maka
marilah kita. Artinya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. dosa yang lain. Kalau kita memberontak, kalau kita mencuri, kalau kita membunuh, masih ada kesempatan Tuhan beri untuk bertobat. Tapi bagi mereka yang menghujat Roh Kudus, tidak ada kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Kenapa? Tuhan langsung katakan, tidak ada pengampunan. Maka jemaat Tuhan, mari kita hargai Tuhan, amin. Hormati dia, kasihi dia, taatlah kepada pimpinan Roh Tuhan. Jangan kita bermain-main, karena Tuhan tidak suka bagi orang yang bermain-main. Dia sangat senang melihat orang yang tulus hatinya, melayani Tuhan walaupun dalam kesederhanaan, walaupun dalam keterbatasan. Tapi kalau dia contoh, ketika seorang bapak menyuruh dua anaknya, berkata kepada yang paling besar, anakku pergilah ke ladang. Iya katanya, tapi tidak mengerjakan, tidak pergi. Tapi ada seorang lagi, bapaknya berkata, anakku pergilah kau ke ladang. Gak mau aku, tapi diam-diam dia mengerjakannya. Kepada siapakah bapaknya paling senang hatinya? Walaupun melawan, tapi ada ketundukan, ada kerelaan mengerjakannya. Maka Tuhan senang bagi orang-orang seperti itu. Amin. Haleluya. Jangan engkau sok-sok alim, sepertinya rohani, tapi memberontak dalam hatimu. Tuhan tidak senang seperti itu. Tapi walaupun mungkin agak jurgang, tapi kalau kamu pulang dari rumah Tuhan, benarnya kata Pak Gembala itu, akunya yang tidak mampu. Mulai hari Minggu Tuhan, aku akan setia beribadah. Mulai hari Minggu Tuhan, aku akan jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih. Bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mendengarkan siaran ini, kiranya mari jangan dukakan Roh Kudus. Karena jaminan Tuhan katakan, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Oleh karena itu mari terima firman Tuhan ini sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian penyembahan tadi. Glory, glory, haleluya, haleluya. Oh, kita bangkit berdiri. Turunkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory. Glory,
berada, lawatlah mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah ya Bapa. Yang susah, hiburkanlah mereka. Yang berbeban berat, Engkau angkatlah beban mereka. Oleh kuasa-Mu yang sempurna, oleh kuasa Tuhan yang dahsyat itu, pulihkanlah mereka. Pulihkanlah mereka. Setiap beban persoalan yang mereka hadapi, kami tahu Engkau berkuasa menolong mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan memulihkan negeri kami. Dalam nama Yesus, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Tolonglah dengan kemurahan-Mu ya Tuhan, supaya virus corona ini boleh berhenti atas seizin Tuhan, atas seizin Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pemerintahan yang ada. Dalam nama Yesus, pulihkanlah negeri kami, pulihkan bangsa kami. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawatlah mereka, berkatilah mereka, berkati ibadah ini. Dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba yang melayani, berkati jemaat Tuhan. Terpuji Tuhan, persembahan kami dikuduskan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu, tengadahkanlah tangan imanmu, sambut dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Maka anugerah yang besar dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan.